Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini dan terima kasih banyak yang kebetulan sudah tidak berada di sini, Ibu Dirjen yang sudah mengundang saya sebagai narasumber, Pak Ses Dirjen yang mewakili. Bu Dirjen, oh ada, halo Ibu. Kalau Bu Dirjen kita di lapangan panggilnya bukan Ibu, tapi Kak ya di situ ya. Karena kalau lapangan itu semuanya serba akrab gitu, Masya Allah. Oke, sebelumnya saya ingin langsung mungkin sebelumnya ada lampiran video ya Pak, bisa diputarkan mungkin dari admin ya. Ada di slide sebelumnya ya. Dari operator. Ya mungkin agar kita lebih kenal satu sama lainnya. Ini PowerPoint ya Pak ya? Oh, PDF ya. Ya udah kita lanjut aja ke slide pertama tadi. Oh ada bisa, oke. Baik. Izin, jadi saya di sini mungkin tidak hanya mewakili pribadi, tapi saya juga mewakili institusi saya, PT Alien Bangun Nusantara, yang alhamdulillah kita sudah beberapa kali berkolaborasi dengan Dirjen Bandar Udara. Kita sudah juga mendesain tidak hanya transportasi udara tapi juga transportasi darat dan juga laut. Jadi diantaranya ada ini Terminal Eksekutif Merak dan juga Bakauheni. Kita sudah berkolaborasi dengan PT ASDP dan juga dengan Kemenhub di sini. Lalu melalui video singkat ini ada sedikit beberapa bandara ya. Ini langsung kepotong ya sepertinya ya. Nggak apa-apa deh. Animasinya sepertinya terpotong. Mungkin kita langsung aja ke slide pertama kalau gitu. Bapak Ibu izin. Oke, ini slide terakhir nih malah nih. Bisa ke slide pertama, admin, atau videonya kalau bisa diputar cuma 1 menit sih tadi. Slide pertama admin, ini slide terakhir nih. Bisa di escape dulu. Mungkin tim saya bisa bantu operatornya ya, gitu. Di slide pertama sebelah kiri, naik ke atas, paling atas. Mohon maaf, mohon izin. Jadi kembali kami pada prinsipnya di sini tidak merasa lebih mengerti mengenai bandara, tapi sesuai dengan ekspertis kami adalah arsitek. Jadi kami lebih menguasai perancangan ruang, perancangan estetika dan juga tentunya fungsi. Dan ini juga sangat erat kaitannya dengan apa yang sudah di sharing tadi oleh bapak-bapak ya, terutama Pak Wendy tadi mengenai bagaimana efisiensi, terus Pak Edi tadi juga mengenai green building ya. Nah ini ada beberapa proyek kami yang sudah kami selesaikan. Untuk bandara kita bisa ke slide berikutnya. Jadi kami sudah ikut berpartisipasi beberapa proyek basic design, diantaranya ada Bandara Bali Utara, kita terlibat dalam basic design juga dengan Kementerian Perhubungan, terus kemudian kami sudah mendesain juga Bandara Dili, kalau ini dengan Waskita. Kita bekerja sama, terus kemudian ada beautifikasi di Bandara Ewer di Papua, terus kemudian kami juga diminta untuk mengerjakan paket beautifikasi di Ternate, di Sultan Babullah Airport, terus kemudian kami juga mengerjakan ada di Kupang, di Eltari, lalu kemudian untuk Komodo agak sedikit berbeda, jadi ini ada perencanaan tidak hanya beautifikasi tapi juga extension ya, jadi ada extension bandara existing, menambah kapasitas penumpang. Terus kemudian kami juga ikut terlibat dalam renovasi Bandara Juanda. Terus kemudian ada juga KPBU di Halim Perdana Kusuma Airport. Nah yang paling besar di antara yang sudah kami kerjakan adalah Bandara Sultan Hasanuddin Airport UPG yang saat ini pembangunannya sempat terhenti karena pembiayaan Angkasa Pura I. Nah khusus untuk ini saya mohon mungkin dari Kementerian Perhubungan bisa mendorong, karena ini bandara mungkin akan menjadi bandara yang salah satu yang dengan kelas atau skala arsitektur internasional nantinya. Kita next slide. Ini topik yang khusus yang ingin saya bahas di sini adalah mengenai arsitektur juga memiliki fungsi, yaitu dalam meningkatkan kenyamanan pada bandar udara. Terus kemudian, jadi mungkin saya sebenarnya ingin melempar ke floor, tapi waktunya singkat. Jadi sebenarnya apa sih kategori arsitektur bandara yang baik? Jadi ini saya nggak ingin membahas dalam kategori teknis yang sangat detail, tapi kita akan membahas yang lebih normatif. Nah, nextnya ke slide berikutnya. Ini hanya ilustrasi salah satu bandara yang menurut kami perencana
salah satu bandara yang sangat menarik dan juga baik. Ini ada di Beijing Daxing, Tiongkok, dirancang oleh Zaha Hadid Arsitek ya. Intermezzo. Next slide. Nah, pertama kategori ini sangatlah penting, jadi memiliki aksesibilitas yang baik dan juga mobilitas yang sangat efisien. Karena kita semua mengetahui sebagai fungsi bangunan transportasi, inilah sebenarnya core daripada apa yang harus ada di bandara. Jadi dalam suatu perencanaan sebisa mungkin kita membuka tembok yang menghalangi kita untuk bagaimana transportasi atau flow daripada traveler ini sehingga lebih efisien. Terus kemudian nextnya. Kemudian selain daripada aksesibilitas yang baik, ini pesan penting dari Bu Dirjen juga. Jadi kita harus menyentuh bagian difabel dan bagaimana bandara kita ini bisa menjadi bandara yang lebih inklusif. Saya yakin kita semua saat ini alhamdulillah memiliki kelebihan dan kemampuan ya. Namun banyak juga saudara kita yang memiliki keterbatasan sehingga saya ingin sekali mungkin kepala-kepala bandara yang hadir di sini sangat memperhatikan hal ini. Karena di beberapa bandara yang di pelosok mungkin saya belum melihat adanya akses ramp, terus kemudian adanya toilet yang memenuhi kriteria difabel, dan bukan hanya itu termasuk juga bagaimana ketika check-in ya. Terkadang kalau misalkan kita check-in, kita bisa berdiri, kita sangat mudah sekali. Yang saya sangat langka jumpai adalah counter check-in yang secara ketinggian dia lebih rendah sehingga memudahkan untuk orang dengan pemangku difabel, mereka bisa walaupun datang sendiri bisa check-in dan bertatap muka dengan counter check-in. Ini yang belum banyak ada di bandara-bandara kita. Next-nya. Ini kemudian berikutnya, bandara yang baik secara arsitektur adalah bandara juga yang memiliki kelengkapan fasilitas dan juga ditunjang oleh fasilitas-fasilitas dasar yang memadai. Selain daripada dasar, bukan hanya berhenti di fasilitas check-in, arrival, departure ataupun baggage claim, tapi di dalam toilet, di dalam bandara juga yang sangat penting adalah lokasi toilet, kenyamanan toilet, terus kemudian sampai ke posisi yang paling kecil adalah ruangan menyusui ya gitu. Seringkali di dalam bandara kita belum menemui ruangan menyusui yang proper, yang menurut saya dimanapun itu berada kita harus menyediakan, terkait juga ke tadi konsep inklusif. Jadi yang datang ke bandara ini mungkin saja adalah ibu yang menyusui dengan anak bayinya seperti itu. Terus kemudian berikutnya, nah ini kembali ke beberapa tadi ada terkait fasilitas. Jadi di sini saya ingin kembali menekankan mengenai kita menyediakan layanan tidak hanya difabel untuk toilet saja, tapi seharusnya kita menyediakan juga layanan difabel mulai daripada ketika datang di check-in seperti itu. Nextnya. Nah ini kekaitan tadi ke green building ya Pak, sudah sempat dibahas mengurangi karbon, emisi, energy savings. Kalau dari peran arsitektur di sini kami membantu untuk memberikan spesifikasi termasuk mulai dari yang besar, mechanical electrical yang besar sampai ke yang paling pribadi atau private seperti urinoir. Urinoir ini banyak jenisnya, mungkin investasinya lebih mahal tapi penghematan yang dilakukan oleh air ini ya. Ketika dia menggunakan airnya, flushnya banyak dan kecil itu sangat mempengaruhi. Seringkali ada beberapa kategori urinoir itu kita bisa menghemat sampai dengan 70% dari air yang bisa dipakai. Jadi ini menurut saya harus menjadi salah satu yang masuk di dalam standar beautifikasi dan juga pengembangan bandara berkelanjutan ke depannya. Berikutnya adalah memaksimalkan, tadi masih di slide sebelumnya, izin kembali ke slide sebelumnya. Oke. Nah ini memaksimalkan pencahayaan alami. Nah pencahayaan alami ini bukan hanya di dalam bandara tapi menuju ke bandara juga, termasuk di dalam Garabarata. Terus aksesibilitas yang kita lewati melalui akses-akses tersebut kita perhatikan bagaimana cahaya harus masuk sehingga di waktu yang operation yang paling panjang di siang hari kita bisa mengurangi penggunaan emisi dari penggunaan listrik yang berlebihan. Dan paling kanan terakhir di fasad bandara kita sebagian besar ini yang saya perhatikan banyak yang ingin mengejar kesan modern, tapi tidak terlalu memperhatikan bahwa kita ini berada di negara tropis gitu ya. Jadi yang saya ingin kedepankan, investasi ini harus ada di beautifikasi. Jadi bandara-bandara dengan kaca yang terlalu berlebihan, kita harus tambahkan second skin, kita kurangi efek daripada matahari, sehingga kalau dari aspek green building, OTTV itu bisa berkurang menjadi lebih baik gitu ya. Jadi sehingga lebih save energi. Dan tentunya penggunaan AC yang ada di dalam bandara bisa berkurang, tidak bekerja terlalu berat. Next ya. Oke,
mengenai bandara yang baik juga tentunya keindahan ya. Kalau keindahan ini kan objektif, mungkin cantik menurut Pak Samsu berbeda cantik menurut Pak Wendy gitu kan ya. Jadi indah ini sangat subjektif, tapi di sini saya ingin menyentuh bagaimana objektifnya Pak, seperti itu Pak. Jadi mungkin kacamata cantik yang sama di mata Pak Samsu dan Mas Abi itu yang seperti apa gitu kan. Nah, kita menyentuh ke situ, kita next slide. Ini di dalam arsitektur sangat penting, jadi ada 4 kategori. Jadi ini mungkin untuk kaban-kaban yang berencana atau punya planning untuk membeautifikasi bandaranya, mungkin tidak harus dengan alien, bisa dengan arsitek manapun. Kita udah punya banyak arsitek yang handal di Indonesia. Jadi pertama tidak hanya ceplok-ceplok gitu ya. Bahasanya dalam mendesain itu harus memiliki cerita, memiliki narasi, terus kemudian unik dan berkarakter. Nah, unik dan berkarakter ini kalau hanya unik tapi tidak memiliki narasi, bisa aja bandaranya tiba-tiba dikasih warna merah dan warna hijau gitu kan, langsung unik sekali kan gitu. Bandara satu-satunya yang warnanya nggak serasi misalkan. Nah, di sini kita kaitkan juga ke konsep kedua gitu. Jadi ada keserasian warna dan material. Jadi kalau ini saya rasa banyak dari kita yang ingin memiliki bandara yang warnanya lebih netral, warnanya lebih berkaitan dengan alam gitu ya, sehingga kita ini yang sebenarnya dilahirkan sebagai manusia makhluk alam merasa nyaman juga di dalam bandara yang memiliki material yang serasi. Terus kemudian ketiga tadi kembali ke pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang baik ini bukan hanya pencahayaan alami tapi juga ternyata di dalam beautifikasi itu materialnya bagus tapi belum tentu terlihat menarik kalau misalkan tidak ditunjang dengan lighting yang baik. Jadi contohnya kayak misalkan kita berada di ruangan ballroom ini, mungkin kalau nggak ada lampu-lampu di balik kisi-kisi ini, ruangan ini nggak akan menjadi semegah ini gitu, seperti itu. Terus kemudian terakhir adalah memiliki elemen alam atau nature ya, mungkin terkait juga material. Jadi tentunya elemen alam ini juga kita akan coba kaitkan dengan kontekstual lokasi bandara di mana kita mendesain. Next. Okay. Nah ini case study Pak. Jadi ya alhamdulillah kita sempat diminta oleh Pak Menteri untuk mendesain Bandara Bali Utara, namun ini Bali Utara yang di sisi barat dekat dengan Gilimanuk. Nah, qadarullah sampai hari ini memang belum menjadi prioritas dan belum dilanjutkan ya gitu. Nah, ini kami berkolaborasi dengan arsitek dan budayawan lokal juga di Bali, Pak Iwayan Kastawan. Nah, dalam mendesain ini, jadi ternyata yang dilihat bukan hanya bagaimana bandara ini harus menampung banyak taksi stand atau pesawat, tapi harus juga dikaitkan dengan unsur kelokalan, dan lokal itu bukan hanya budaya tapi juga ada unsur agama di situ. Nah, di sini kita menggunakan konsep mandala. Jadi karena bandara ini terletak di sisi barat laut, sehingga dari Pak Iwayan, Mas Ardi, ini konsepnya harus dengan konsep dewa sangkara. Apa itu Pak? Itu dewa yang menggunakan panah gitu kan. Oh gitu Pak. Akhirnya kami berdiskusi, kita bisa pakai konsep itu, dan ternyata bentukan anak panah ini kalau kita lihat di sisi kiri bawah ini menunjang juga Pak. Jadi dia lebih memadai dibandingkan dengan kita memiliki bandara yang lurus gitu ya, seperti di Terminal 4 misalkan. Itu Terminal 3. Jadi lebih lurus, ternyata tidak lebih banyak dibandingkan dengan bandara yang melekuk seperti ini. Karena dengan lekuk seperti ini dan kita perhatikan juga bagaimana flow pesawat yang ada di situ, ternyata bisa memadai lebih banyak jumlah pesawat. Terus kemudian next. Nah, ini juga bicara mengenai tadi kelokalan tadi. Ternyata bandara di Bali ini tadinya saya pikir mendesain di Bali itu harus dengan limasan ya, harus dengan arsitektur yang tradisional sekali. Ternyata berdasarkan Pak Iwayan Kastawan, Mas, kita ini juga sudah menjadi masyarakat modern. Selama desain ini didesain dengan ruh Bali, ruh kebalian, kami masyarakat Bali sepakat dan setuju seperti itu. Nah, jadi ini adalah desain yang sempat kami diskusikan dengan Pak Iwayan Kastawan, dan ini juga menjadi salah satu prototipe yang menarik menurut saya, karena di Bandara Bali Utara ini kita berusaha meng-create ada inner courtyard. Kalau misalkan kita lihat di sisi kanan dan sisi kiri, itu ada taman di tengah-tengah, fasilitas boarding lounge gitu ya, di koridor walkway-nya. Terus kemudian bandaranya sendiri memiliki beberapa bukaan-bukaan yang bisa memasukkan cahaya dan ventilasi alami. Terus next slide. Nah, ini tampilan 3 dimensi yang kami desain. Ini desainnya memang belum banyak terpublish, jadi di sini kesempatan untuk bisa promosi sedikit gitu. Next ya.
Oke, berikutnya mungkin ini sudah sempat disentuh tadi oleh Pak Direktur Bandara. Jadi Bandara Komodo, jadi kami di sini membantu juga untuk mendesain basic design extension dan juga beautifikasi di Bandara Komodo. Nah, seperti diketahui bandara ini kita tidak mendesain dari nol, tapi kalau kita slide berikutnya. Nah, bandara ini sebenarnya kalau kita lihat ada bagian di sisi kiri bandara yang di bawah Komodo gitu ya, yang kayak Godzilla itu. Jadi sebelah kiri ini sebenarnya bandara existing, Pak, Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan adalah lahan kosong. Nah, di sini kita diminta menambahkan volume bandara di sisi kanan. Nah, di sini ketika kami berdiskusi dengan DBU, kebetulan pada saat itu ada Pak Bintang, mungkin hadir di sini Pak Bintang ya? Nggak hadir ya? Oke, jadi kita berdiskusi, ternyata konsep yang di sebelah kiri ini terinspirasinya bukan dari Komodo, tapi dari ombak gitu ya, gelombang, karena ini adalah di pinggir laut. Nah, ketika kami menganalisa, mungkin kalau hanya pinggir laut belum terlalu identik dengan Labuan Bajo, sehingga kami menganalisa ada apa sih di sekitar Labuan Bajo. Ternyata ada rumah adat Wairebo, terus kemudian ada Pulau Komodo, sehingga di sini kita melandaskan desain berdasarkan morfologi tubuh Komodo gitu. Jadi yang di sisi kanan ini kayak Komodonya lagi mangap gitu ya. Terus kemudian di belakang itu seakan-akan ada badan dan buntutnya gitu, seperti itu. Nah, satu sisi ini menjadi cerita ya, yang harusnya dipromosikan juga oleh teman-teman Kaban di sana, sehingga nanti influencer seperti Mas Abi ini lebih seru lagi dalam bercerita kan. Konsep-konsep ini mungkin tidak terlalu literal, sehingga belum tentu bisa dibaca oleh influencer itu. Next ya. Nah, ini kemudian ada, kita juga ikut berpartisipasi, kalau ini kita mensupport Nindya Karya ya, pada konstruksi sebagai perencana DED, tapi kami juga diminta untuk mengembangkan. Jadi ini benar-benar kita berlandaskan dengan konsep rumah adat yang ada di sana, terus kemudian kombinasi juga dengan Mentawai itu kan warnanya sangat bervariasi, warna-warna kain tenunnya sangat bervariasi. Jadi ada arsitektur dan ada interior yang sangat warna-warni di dalamnya, seperti itu. Dan ini selain daripada rumah adat, melambangkan seakan-akan bandara ini gelombang gitu ya, gelombang yang mau menghampas, seperti itu. Next slide. Nah, ini kembali ke bandara yang lagi ngehits nih, yang udah dibahas oleh tadi Pak Direktur Bandara. Jadi Bandara Ewer ini sebenarnya bandara yang sederhana ya, luasannya juga nggak sampai 500 meter persegi. Nah, ketika kami datang, foto di sebelah kiri ini adalah fungsi bandara yang sangat efisien. Jadi terkait program nggak banyak yang harus dirubah. Mungkin pada saat itu ada Pak Oto yang mendampingi tim kami. Mungkin Pak Oto ada hadir di sini, Pak Oto? Belum ada. Oke, terus terakhir kami didampingi oleh Pak Arief. Jadi memang dengan budget yang terbatas, kami perencana harus diminta bagaimana sih desain bandara ini bisa memiliki karakter gitu. Nah, di situ tim survei kami kita bertemu dengan pemuka adat di situ, terus kemudian berdiskusi, belajar mengenai adat-adat yang ada di Asmat, belajar mengenai rumah adat, namanya rumah adat Jeo, Jeo. Nah, di situ kami berpikir, oke, seharusnya bagus juga kalau bandara ini bisa merepresentasikan sedikit daripada karakteristik rumah adat Jeo, sehingga di sini kami menambah ada kisi-kisi atap baru. Itu atap yang sebenarnya tidak terlalu berfungsi tapi hanya sebagai estetika ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri adalah sebelumnya, sebelah kanan sesudahnya. Jadi kami menambah atap itu, terus kemudian di kisi-kisi atap itu kami menambah seakan-akan ada ukiran-ukiran di situ, namun dengan material yang lebih sustainable. Jadi kita bisa menggunakan laser cutting di situ, sehingga tidak perlu menebang pohon dan juga tidak menggunakan pohon, tapi material yang long lasting dengan finishing yang baik. Terus next slide. Nah, ini juga salah satu case study kita mengenai arsitektur yang unik dan berkarakter. Di sini ketika kami diminta mendesain basic design untuk beautifikasi bandara Ternate ya. Kalau ini Sultan Babula. Jadi kita mengambil pertama adalah ada simbol di situ, ada simbol kedaton. Jadi simbolnya itu lebih simetrikal. Terus kemudian di situ juga ternyata kedekatan lokalitasnya ada Gunung Gamalama yang menjadi ikon juga di situ. Sehingga kami mencoba desain seperti ini. Next. Nah, cikal bakal diminta beautifikasinya ini sebenarnya bukan karena tidak indah ya. Jadi mungkin bandaranya sendiri sudah menarik, tidak terlalu plain. Namun di situ ternyata banyak permasalahan kebocoran yang ada di atap. Jadi mulainya itu
tolong dong arsitek mendesain atap yang nggak bocor gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kami mengambil kesempatan itu untuk kemudian mendevelop juga sebenarnya gimana sih bandara ini bisa menjadi ikonik gitu kan ya, bisa muncul di majalah, bisa punya cerita gitu. Nah di sini kami simpel aja, kita mendesain dia lebih berdiri ke tengah seakan-akan dia merepresentasikan gunung yang berada di belakangnya, seperti itu. Ya, Mas Ardi, waktunya sebenarnya sudah habis. Boleh mungkin 5 menit lagi untuk penutup, maaf. Oke, kita udah mau selesai. Oke, next slide. Saya mungkin 2 menit aja Mbak. Oke, kita langsung next. Nanti mungkin kalau tanya jawab bisa ditanya lagi. Nah ini representasi pemilihan warna dan material ini berdasarkan pakaian adat juga daripada warga lokal ya, gitu ya. Terus next slide. Ini Bandara Kupang. Jadi Bandara Kupang juga kita mendesain karena di situ sangat banyak ada suku dan adatnya, ada 4 di situ. Jadi kita memilih warna yang lebih netral, warna alam, warna batu, dan juga penggunaan warna-warna yang lebih gabungan daripada palet warna yang ada di corak warna adat mereka. Next ya. Nah ini bandara yang sudah menyelesaikan beautifikasinya. Ini ditugaskan juga oleh kementerian, tapi di bawah kebetulan pada saat itu Angkasa Pura Property ya, Design and Build. Next ya. Nah, ini interior Bandara Komodo. Jadi kalau bagi yang belum ke Bandara Komodo, mungkin keserasian warna itu belum tentu warna yang mirip, tapi warna yang kontras pun bisa. Jadi di atasnya putih, di kanannya warna coklat, tapi dia masih menjadi satu paduan warna yang menarik dan baik gitu. Next ya. Ini mengenai pencahayaan, karena waktu terbatas saya percepat. Jadi dalam mendesain bandara itu kita mencoba banyak bukaan-bukaan sehingga cahaya alami bisa langsung masuk. Jadi kalau atap terlalu lebar tentunya tidak terlalu banyak expose daripada cahaya ya. Next ya. Nah ini tampilan proposal kami untuk KPBU yang ada di Bandara Udara Halim. Jadi dia di dalam area drop off-nya pun sudah kita buka cahaya matahari yang baik gitu. Next ya. Nah ini adalah interior yang sudah terbangun di Bandara Komodo. Jadi pencahayaannya sangat baik sekali, dan kita bisa lihat di pagi hari sampai dengan siang hari kita tidak terlalu banyak membutuhkan bantuan tenaga lampu buatan ya. Next ya. Ini yang sedang berprogres Pak. Jadi Bandara Makassar, dan saya yakin ini nanti kalau misalkan ini udah jadi, ini akan menjadi ikon baru di Indonesia juga. Ini interiornya udah mirip bandara di Incheon nih. Next ya. Udah mau selesai. Ini ada sedikit videonya. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, unsur alam pada bagian interior. Ini referensi yang ada di Changi Airport. Namun kita harus perhatikan juga jangan sampai keberadaan unsur alam ini kemudian justru harus menyerap banyak air, terus kemudian kita harus bolak-balik keluarin tanaman. Jadi dia harus bersebelahan dengan sumber cahaya yang sangat baik sekali. Next ya. Oke, lanjut. Nah ini mungkin saya mohon maaf waktunya sudah berlebihan, tapi terakhir ini closing statementnya. Jadi desain arsitektur bandara yang berkonsep serta bernarasi dapat menjadikan bandara sebagai ikon dan gerbang pariwisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.